Apakah semuanya sudah menemukan menu seperti yang ada di layar? Lecturer Improvement Series. Di paling bawah itu ada slot untuk TOT dosen pengampu mata kuliah SP yang diselenggarakan per hari ini 19 Juni 2024. Nanti rekaman untuk Coursera akan ditambahkan setelah sesi selesai. Sementara untuk materi pedoman pelaksanaan ini sudah tersedia. Aman ya, Bapak Ibu? Apakah sudah ada semua di LMS Collabornya? Sebentar, Bu, lagi login. Oke, silakan. Oh, di saya belum ada. Mas Christoph sudah bergabung di sini. Mohon dibantu. Bapak Ibu dosen yang mungkin belum ada linknya untuk lecturer improvement series bisa dibantu cek, ya, dibantu cek supaya nanti Mas Christoph akan menambahkan menu ini di LMS kolabornya Bapak Ibu semua. Baik, saya izin mulai untuk agenda yang pertama. Jadi pada hari ini kita ada dua agenda Bapak Ibu. Yang pertama akan disampaikan oleh TLC terkait dengan pengajaran dan pembelajaran. Nanti agenda kedua akan dilanjutkan oleh Jekal melalui Pak Trio tentang pembelajaran digital Coursera. Saya izin memulai untuk agenda yang pertama. Untuk pengajaran dan pembelajaran, metode pengajaran yang akan diselenggarakan ini adalah pembelajaran berbasis digital. Ada 3 pilihan model yang bisa Bapak Ibu gunakan. Model yang pertama adalah full Coursera. Full Coursera artinya dosen ataupun mahasiswa diberikan akses penuh ke platform pembelajaran digital Coursera. Semua bahan ajar itu tersedia di Coursera, gitu ya. Yang kedua modelnya adalah full Collabor. Kalau full Collabor berarti semua perangkat ajarnya itu tersedia di LMS Collabornya kita. Yang ketiga modelnya adalah kombinasi. Kombinasi berarti bahan ajarnya tersedia di dua platform, di Coursera dan juga di Collabor. Jadi untuk menentukan metode pengajaran ini, silakan Bapak Ibu menentukan apakah mau sepenuhnya di Coursera atau sepenuhnya di Collabor atau melakukan sesi kombinasi. Ada Coursera dan Collabor. Untuk metode pembelajaran sendiri, kita menggunakan full online dengan metode sinkronus dan juga asinkronus. Kita total pertemuan ada 14. 4 pertemuannya diselenggarakan secara sinkronus, khususnya di pertemuan 1, 7, 9, dan 15. Selain daripada 4 pertemuan sinkronus, itu diselenggarakan secara asinkronus, baik itu di Coursera maupun itu di Collabor. Untuk proses pembelajaran sendiri, kita mengacu kepada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan proses pembelajaran. Pada fase ini, semua dosen wajib untuk mempersiapkan RPS, RTM, dan bahan ajar. Persiapan ini sudah rampung maksimal 30 Juni, sehingga ketika perkuliahan di bulan Juli itu dimulai, semua persiapan dari proses pembelajaran ini sudah tersedia di LMS Collabor. Yang kedua, untuk pelaksanaan proses pembelajarannya, ini bisa dengan beberapa model. Ada model inklusif, artinya kita menyertakan mahasiswa dalam sesi partisipasi seperti pengerjaan tugas, kuis, atau studi kasus gitu ya. Atau bisa berbentuk kolaboratif, luarannya adalah project gitu ya. Dan disampaikan secara efektif, semuanya berbasis digital, di mana mahasiswa itu dapat mengakses materi di mana saja dan kapan saja, termasuk waktu untuk menuntaskannya juga tidak diberikan batasan. Kecuali proses pembelajaran itu memang dimulai dari awal pertemuan hingga dengan akhir pertemuan. Untuk penilaian proses pembelajaran, baik itu full Coursera, full Collabor, maupun kombinasi, kita mengacu kepada rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi ini harus tertuang pada RPS, Bapak Ibu, di mana 3 aspek dari capaian pembelajaran, baik itu sikap, pengetahuan, maupun keterampilan, itu memang sudah harus terdefinisi. Total bobot evaluasi ini adalah 100%. Evaluasi ini secara tidak langsung merupakan komponen penilaian. Jadi nanti di MyUPJ, Bapak Ibu sudah tercreate kelasnya. Pada sesi penilaian, Bapak Ibu akan merumuskan komponen penilaian. Ada 6 komponen penilaian, ada partisipasi, ada project, ada kuis, ada tugas, ada ujian tertulis yang diselenggarakan di tengah semester, dan ada ujian akhir semester secara tertulis pula gitu. Nah, ada perbedaan untuk komponen penilaian dari 3 model pembelajaran tadi. Kalau dia full Coursera, maka 70% itu nilainya diambil dari Coursera. 70% itu diambil dari nilai final, Bapak Ibu. Sementara 30%-nya itu adalah asesmen tambahan dari dosen yang untuk pilihan komponennya itu adalah UAS.
Jadi nanti pada saat mengisi komponen nilai di MyUPJ, Bapak Ibu mengisi di komponen partisipasi dan UAS atau project dan UAS. Untuk UAS sendiri itu sifatnya adalah tambahan, bisa berbentuk tes lisan, bisa berbentuk tes tertulis, bisa berbentuk presentasi yang sifatnya adalah kita menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah dituntaskan di Coursera. Jadi bobotnya 70% dan 30%. Itu. Nah, untuk yang full kolabor, komponen nilai ini ditentukan oleh dosen sesuai dengan apa yang tertera di RPS. Jadi, berapa persen partisipasi, berapa persen proyek, berapa persen tugas, kuis, UTS, dan UAS itu sepenuhnya ditentukan oleh dosen. Untuk yang metode kombinasi, ini persentase bobotnya 50% partisipasi atau proyek, di mana nilai ini diambil dari nilai final yang ada di Coursera, dan 50%-nya itu ditentukan sendiri oleh dosen. Apakah itu dalam bentuk tugas, kuis, UTS, atau UAS. Nah, itu untuk pengantar Bapak Ibu, dan dipastikan sebelum perkuliahan dimulai, setiap dosen ini wajib mengunggah kelengkapan pengajaran dan pembelajaran pada LMS Kolabor, diantaranya satu, RPS dan RTM. Yang kedua, presensi mahasiswa untuk 14 pertemuan. Yang ketiga, materi ajar, baik itu dalam versi buku, slide presentasi, modul, atau video pembelajaran, full di 14 pertemuan. Kemudian ada forum diskusi yang berisi pertanyaan pemantik. Jadi setiap pertemuan itu pasti ada materi yang disampaikan. Dari materi yang disampaikan, kita ingin mengevaluasi apakah mahasiswa memahami tentang materi tersebut lewat forum diskusi. Jadi forum diskusinya sudah kita atur dengan beberapa pertanyaan pemantik yang sesuai dengan materi. Kemudian ada tugas dan kuis. Untuk tugas dan kuis itu disesuaikan dengan rancangan di RPS-nya. Kemudian adalah course link. Nah, nanti course link akan disampaikan oleh Pak Trio lebih lanjut. Untuk full Coursera, course link-nya wajib tersedia di 14 pertemuan. Kalau untuk kombinasi itu hanya di 7 pertemuan sesuai dengan pertemuan keberapa yang akan mahasiswa itu diarahkan pembelajarannya di Coursera. Ini untuk sedikit pengantar. Ini untuk sedikit pengantar Bapak Ibu terkait dengan pengajaran dan pembelajaran. Dan untuk semester pendek ini, jumlah pertemuan per minggunya adalah 3 kali Bapak Ibu. Tidak seminggu sekali karena total waktu kita untuk menyelenggarakan semester pendek kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan. Sehingga pertemuan perkuliahan itu terselenggara 3 kali dalam 1 minggu. Untuk pengisian di MyUPJ itu sama seperti pelaksanaan di reguler, hanya nanti kita melakukan penyesuaian di komponen nilai. Di komponen nilai ini nanti disesuaikan dengan metode pengajaran yang Bapak Ibu pilih, apakah full Coursera, atau full Kolabor, atau kombinasi. Nah, itu mungkin sedikit pengantar dari sesi pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda kedua, yaitu pembelajaran digital Coursera. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Trio. Pak Trio sudah hadir di sini ya? Ya, sudah Bu. Silakan Baik, Pak terima Trio. kasih. Ya, terima kasih Bu Safitri. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi kami dari Jekal minggu lalu kami sudah mengirimkan invitation Bapak Ibu di emailnya masing-masing. Jadi ada 2 invitation bagi Bapak Ibu yang belum pernah menjadi learner itu akan mendapatkan invitation sebagai learner yang mungkin mohon dicek Bapak Ibu di emailnya masing-masing. Bagi dosen di luar UPJ mungkin menggunakan Gmail-nya, kalau dosen UPJ menggunakan Outlook. Nah, kemudian invitation satu lagi adalah untuk mentor Bapak Ibu. Jadi kenapa kok berbeda? Yang pertama adalah sebagai learner, jadi Bapak Ibu bisa mengakses, bisa melihat isi dari konten-kontennya. Yang kedua, mentor itu Bapak Ibu bisa melihat nantinya aktivitas dari mahasiswa. Mungkin nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk melihat grade, kemudian melihat aktivitas mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin dipastikan terlebih dahulu, apakah Bapak Ibu sudah menerima email dari kami, Bapak Ibu? Mungkin jika ada yang belum atau terlewat, bisa hubungi kami. Ya, di sini ada Mas Okta, nanti akan membantu memasukkan ke dalam mentor di Coursera maupun learner di Coursera. Apakah Bapak Ibu sudah masuk semua Bapak Ibu sebagai mentor dan learner? Oke. Jadi saya akan tunjukkan Bapak Ibu ya. Yang pertama kita masuk ke Coursera terlebih dahulu. Jadi pertama Bapak Ibu harus memilih ya, yang memilih course apa yang kira-kira sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu. Saya sudah melampirkan itu yang sudah dikurasi, Bapak Ibu sudah ada waktunya berapa jam, linknya apa, dan lain sebagainya. Itu ada di C4C Best Practice, Best Course ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih course apa yang ada di sana. Nah kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di coursera.org.
Ya, Bapak Ibu yang mungkin sudah menjadi learner bisa explore semua materi-materi yang ada di dalamnya. Ya, jadi misalnya mata kuliah saya adalah terkait dengan entrepreneurship. Jadi untuk course ini Bapak Ibu bisa pilih untuk mata kuliah Bapak Ibu bisa 1, 2, atau bahkan 3 course untuk satu mata kuliah Bapak Ibu. Jadi misalnya pertemuan 1 sampai 3 ini saya menggunakan, ini saya search terlebih dahulu Bapak Ibu, entrepreneurship. Nah, jadi ini adalah pilih-pilihan course Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa select English, kemudian di sini juga bisa dipilih berapa lama durasinya dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih berbagai macam ya course yang ada di sini. Nah, saya sudah pilih Bapak Ibu untuk course pertemuan 1 sampai 3 saya adalah di sini. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mengeksplor kira-kira course apa yang nantinya digunakan Bapak Ibu untuk di mata kuliahnya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah entrepreneurship to strategy from ideation to exit. Nah, ini ada 4 modul Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing modul berisi 3 jam, kemudian di sini juga ada 5 jam, ya, dan seterusnya. Jadi di sini mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa melampirkan ini, mencantumkan ini di kolabornya Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti bisa enroll terlebih dahulu untuk Bapak Ibu bisa melihat kira-kira isinya seperti apa, apakah cocok dengan mata kuliahnya Bapak Ibu atau tidak. Nah, kalau mungkin misalnya Bapak Ibu mau mengeksplor, silahkan bisa explore langsung di sini, ataukah bisa tadi lewat Excel yang sudah saya berikan. Nah, kemudian kita berlanjut Bapak Ibu, kita bisa mengintegrasikan dengan Coursera, dengan Kolabor. Jadi kita masuk ke Kolabor dulu sebelum nanti kita masuk ke dalam Coursera-nya Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya juga mengampu di wawasan kewirausahaan Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan pertama sampai ketiga saya menggunakan satu course ini, Entrepreneurship Strategy from Ideation to Exit, ya, yang nanti digunakan untuk mahasiswa mempelajari tentang entrepreneurship. Jadi pertemuan 1, nah ini saya linkkan dengan ini Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu bisa turn on editing, kemudian bisa menambahkan di sini, ya, kemudian masuk ke dalam external tool Bapak Ibu. Mungkin saya ulangi lagi, ya, Bapak Ibu bisa add an activity, ya, kemudian Bapak Ibu pilih external tool. Ya, jadi semua materi, semua course yang ada di Coursera yang nantinya digunakan Bapak Ibu untuk di-linkkan itu harus semuanya ada di Kolabor Bapak Ibu ya. Dan di sini masuk ke external tool. Nah, kemudian kita bisa cari di sini ya di sini Coursera, pilihannya Coursera, kemudian select a content. Pertanyaannya. Mana coba tadi aja. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada pilihannya untuk short semester, tapi belum masuk ya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Pak Denny. Jadi saya sudah membuatkan satu kolom khusus untuk semester pendek. Jadi agar tidak bingung ya Bapak Ibu, biar jadi satu semuanya. Karena kalau terpisah-pisah nanti akan bingung Bapak Ibu masuknya kemana. Jadi lebih baik nanti saya masukkan ke dalam satu saja, yaitu di semester pendek Bapak Ibu. Nah, misalnya saya masukkan ke manajemen. Nah, kemudian saya copy yang tadi. Nah, jadi saya copy di sini Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul ya mata kuliahnya ini, ya, course-nya ini, nanti langsung saja submit Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Yang terpenting adalah Bapak Ibu cari dulu course yang ada di Coursera, kemudian Bapak Ibu masukkan di external tool, dan kemudian copy pastekan di yang tadi Bapak Ibu pilihan Coursera, select content. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal langsung lanjut, kebetulan ini mungkin sudah ada. Jadi seperti ini. Nanti mahasiswa ketika klik ya tautan ini, dia akan langsung terhubung ke Coursera Bapak Ibu. Jadi sudah otomatis mahasiswa akan terhubung ke Coursera. Ya, jadi mereka tinggal enroll. Ya, jadi nama-nama mahasiswa nanti akan kami masukkan seluruhnya ya untuk bisa mengakses ke Coursera Bapak Ibu. Jadi ini adalah integrasi ya, bagaimana kita menggunakan Kolabor menggunakan Coursera di Kolabor. Nah, untuk pertemuan
1, 2, dan seterusnya, Bapak Ibu bisa mungkin memberikan pengantar ya, pertemuan 1 sampai 3 kira-kira course apa yang akan diambil oleh mahasiswa. Nah, kemudian pada pertemuan 1 mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Safitri. Jadi pertemuan 1 itu bisa ditambahkan dengan attendance atau mungkin dengan forum atau mungkin dengan tadi ya pemantik dan lain sebagainya untuk mahasiswa bisa aktif juga ya di kolabor. Jadi begitu Bapak Ibu untuk bagaimana mengintegrasikan ya antara kolabor dengan Coursera. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke seterusnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat grade-nya di sini Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya tadi di wawasan kewirausahaan. Nah, untuk grade totalnya nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Tapi saya pribadi saran saya adalah Bapak Ibu nanti melihat di Coursera-nya saja. Ya, kalau di sini kan nilai total ya Bapak Ibu. Tapi kalau di Coursera nanti Bapak Ibu bisa melihat aktivitasnya mahasiswa seperti apa, kuisnya dapat berapa, keaktifannya seperti apa, durasi jamnya, aksesnya berapa lama. Nah, itu bisa dilihat semua di Coursera. Nah, kalau di sini kan hanya nilai secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Jadi mungkin agak kurang valid untuk kita menggunakan nilai ini. Jadi sampai sini apakah ada Pertanyaan, Mas pertanyaan Tuyo. Bapak Ibu? Boleh Pak. Ya, saya kasih paham, Mas Tuyo. Mohon diulang lagi yang klik external tools tadi, terus kemana gitu, Mas? Terus pertanyaan keduanya nanti, untuk di pertemuan berikutnya, apakah kita menggunakan link yang sama atau bagaimana? Karena kan dari 15 sesi itu bisa jadi course yang kita pilih di Coursera itu 2 misalnya gitu. Dan Baik, sampai baik, Pak. Baik. Nah, jadi untuk pertanyaan mungkin yang pertama Pak ya, ini saya hapus terlebih dahulu. Jadi saya hapus. Nah, jadi kita mulai lagi Bapak Ibu ya. Kita coba untuk masuk ke external tool. Jadi add activity and resource. Kemudian masuk ke external tool Bapak Ibu ya. Masuk ke external tool. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu pilih Coursera dan select content. Nah, nanti kami akan integrasikan dengan ICT. Mungkin Pak Denny ada di sini nggak Pak Denny? Ya. Jadi mungkin kita akan koordinasikan dengan ICT. Nanti akan ada menu tambahan di sini yaitu short semester Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke short semester. Tapi untuk sementara di sini kita bisa pilih mungkin sesuai prodi Bapak Ibu ya. Kalau saya di manajemen, saya pilih manajemen. Nah, di sini adalah course-course yang ada di Coursera yang Bapak Ibu tadi pilih sebelumnya ya di sini ya. Bapak Ibu silahkan pilih course apa yang kira-kira digunakan. Nah, bisa mungkin jangan yang specialization Bapak Ibu ya. Kalau specialization itu biasanya durasinya cukup lama, antara 3 sampai 6 bulan. Jadi saran saya mungkin ambil yang 19 jam, 20 jam, nah itu mungkin bisa 2 sampai 3 course Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Di sini bisa ada pilihannya Bapak Ibu untuk durasinya berapa lama begitu ya. Dan seterusnya. Bentuknya juga bisa course gitu. Dan seterusnya. Tapi jangan specialization atau professional certificate karena ini nanti durasinya cukup lama. Professional certificate itu bisa 6 bulan Bapak Ibu. Jadi mungkin pilih yang bagian course saja, yang lebih singkat Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu pilih kira-kira course mana yang akan diambil, kemudian Bapak Ibu bisa copy paste di sini ya. Dan kemudian ya, ini kita sudah ada di course-nya. Kemudian submit Bapak Ibu ya. Saran saya jangan search-nya itu di Google Bapak Ibu. Misalnya cari course kemudian cari di Google. Nah, biasanya tidak semua course itu open ya di Coursera Bapak Ibu. Ada yang dari beberapa universitas atau beberapa perusahaan itu biasanya tertutup ya atau mungkin harus bayar lagi untuk mengikuti itu. Nah, saran saya langsung masuk ke coursera.org apalagi yang sudah dihubungkan dengan akunnya UPJ Bapak Ibu. Itu jauh bisa diakses semuanya. Nah, setelah kita masuk seperti ini, tinggal save and return to course. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau mahasiswa ya klik ini, nanti akan langsung masuk ke dashboardnya Coursera. Jadi sebenarnya di sini itu hanya melingkan saja Bapak Ibu agar ya tidak berat ya untuk di kolabor kita. Jadi semua materinya dan lain sebagainya sudah ada di Coursera. Jadi nanti mahasiswa bisa enroll di sini, nanti mereka bisa mengakses ya apa yang ada di Coursera mulai dari week 1, week 2, dan lain sebagainya. Ini semua bisa diakses mahasiswa Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua ya Pak. Mungkin kalau saran saya untuk pertemuannya tetap saja ya seperti ini ya pengantar pertemuan 1 dan 3. Jadi untuk linknya mungkin di sini diberikan pedoman ya atau instruksi bagi mahasiswa silakan untuk menyelesaikan
course berikut ya, course entrepreneurship to strategy from ideation to exit. Nah, ini diperuntukkan bagi pertemuan 1 dan 3. Nah, di pertemuan 1 ini sudah nggak perlu lagi masukkan external tool Bapak Ibu. Jadi hanya masukkan mungkin attendance atau mungkin forum atau ada tugas-tugas lainnya atau mungkin kuis sederhana. Nah, itu Bapak Ibu bisa explore masing-masing. Jadi tidak harus setiap pertemuan itu melingkan ke apa namanya ke external toolnya. Jadi cukup pengantar pertama saja Bapak Ibu. Ini untuk pengantar pertemuan 1-3, nanti ada pengantar lagi pertemuan 4 dan 7 misalnya, 4 sampai 7 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi lebih memudahkan Bapak Ibu semuanya. Jadi biar tidak tiap hari itu tiap minggu itu mengupload external tool ya. Jadi seperti itu Pak, mungkin saran dari saya agar lebih memudahkan ya. Yang penting di sini kalau dari PPSD yang kemarin harus ada attendance ataupun mungkin di sini juga ada forum ataupun yang lainnya Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Mungkin di chat box nih. Bu Safitri. Ini Bapak Ibu silakan kalau ingin bertanya. Ya, tambahan informasi Bapak Ibu, mohon dicek kolabornya apakah pada daftar mata kuliah itu sudah muncul mata kuliah yang akan diajarkan pada semester pendek nanti. Kalau sudah ada, nah nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi saja semua atribut yang tadi sudah disampaikan, mulai dari RPS sampai dengan course link-nya Coursera, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi terkait bagaimana pengintegrasian di Kolabor? Jadi untuk di Kolabor seperti ini, dan kemudian kalau kita ingin melihat berapa nilainya, seperti apa penilaiannya, nah kita bisa masuk ke bagian grades, kemudian ke wawasan kewirausahaan. Nah, link yang tadi, entrepreneurship strategi ini sudah ada di sini. Nanti akan muncul Bapak Ibu untuk nilai mahasiswa secara keseluruhan kalau sudah selesai Bapak Ibu ya nanti akan muncul. Tapi kalau dari saya pribadi lebih baik Bapak Ibu lihat juga di menu Coursera-nya ya sebagai mentor Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita mungkin bisa lanjut ke Coursera-nya langsung Bapak Ibu untuk bagaimana kita melihat progres dari mahasiswa dan lain sebagainya. Dari sini apakah Bapak Ibu sudah paham mulai tadi pemilihan mata kuliah sampai pengintegrasian di Coursera? Jika ada pertanyaan bisa langsung saja Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya mungkin saya akan cantumkan link untuk Bapak Ibu bisa masuk sebagai mentor ya Bapak Ibu. Jika sebelumnya Bapak Ibu sudah ada invitation di email, itu silahkan diklik invitation-nya, kemudian Bapak Ibu silahkan masuknya di saya. Ini saya berikan linknya Bapak Ibu untuk masuk ke Coursera sebagai admin. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ya ke admin Coursera. Jika Bapak Ibu bisa masuk di sana sebagai educator admin, nah berarti Bapak Ibu sudah mengklik invitation yang sudah kami kirimkan. Apakah sudah ada Bapak Ibu? Sudah bisa? Oke, jadi Bapak Ibu nanti masuk ke admin, Bapak Ibu ya, di bagian admin. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya semua aktivitas di sini. Kebetulan saya Bapak Ibu kami enroll sebagai educator admin yang dimana bisa melihat semua aktivitas bukan hanya di satu prodi ya tapi di semua prodi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat semuanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui mahasiswa kita sudah menyelesaikan atau mungkin progresnya bagaimana. Nah, kita sebagai mentor itu bisa melihat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke masing-masing programnya ya. Misalnya di program studi misalnya apa nih? Manajemen aja yang ya, misalnya manajemen Bapak Ibu ya. Ada 104 mahasiswa yang masih tergabung. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian gradebook ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada mata kuliah yang mungkin diampu oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan course-nya apa di sini nanti ya. Misalnya tadi apa namanya yang entrepreneurship tadi Bapak Ibu tinggal masukkan di sini ya nanti akan muncul. Nah, kebetulan mungkin
kita pilih salah satu saja Bapak Ibu ya. Ada Attract and Engagement Customer with Digital Marketing. Nah, kebetulan ini sudah ada beberapa mahasiswa ya yang mengikuti course ini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Jadi ini ada, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya, ada flex. Flex ini menandakan bahwa terjadi sebenarnya pelanggaran Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa sambil cek di sini. Nah, ini untuk komplitnya hanya 4% Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini komplitnya hanya 4%. Ya. Padahal mungkin mata kuliah ini atau course ini tuh bisa diselesaikan bisa sekitar 12 jam atau 19 jam, tapi mahasiswa hanya mengerjakan kurang dari 1 jam. Dan ini ada red flag-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mungkin memberikan teguran atau apa ya sebagai dosen pengampu ya, atau mungkin bahkan bisa dijadikan sebagai bahan penilaian. Meskipun dia bisa mendapatkan sertifikat, nah tapi kita untuk sebagai dosen pengampu ini juga menjadi penilaian juga Bapak Ibu. Ini untuk konten engagement-nya, jadi untuk dia melihat video, kemudian mengakses bacaan dan lain sebagainya. Nah, engagement-nya itu hanya 4% Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan hanya melihat dari konten course grade-nya yang tinggi 94, tapi dia men-skip video-videonya dan semua material yang ada di Coursera. Kebetulan Coursera ini tidak bisa apa ya, dia tetap bisa mahasiswa meskipun skip, meskipun apa namanya, meskipun dipercepat begitu ya. Nah, jadi kalau di Coursera masih tetap bisa mengakses dan menyelesaikan semua course-nya, bahkan bisa mendapatkan sertifikat. Tapi mungkin di sini ada catatan ya, ini red flag-nya Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi bahan untuk Bapak Ibu melihat seperti apa mahasiswanya ya. Jadi untuk penilaian ini kita lihat kuisnya ya, kuisnya nilai 90, 90, 98 dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini meskipun dia komplit tapi dia ini Bapak Ibu untuk durasi waktunya, engagement-nya itu sangat rendah ya. Ini bahkan ada red flag-nya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk menilai mahasiswa apakah mahasiswa layak mendapatkan nilai tersebut ataukah nanti bisa Bapak Ibu rata-rata atau dibagi atau mungkin bisa proporsional seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa. Oke, Pak Marcelo silakan, Pak. Terima kasih Pak Trio. Ya. Maaf, apa namanya, mungkin saya nggak tahu apakah saya yang salah, tapi nggak tahu teman-teman dosen yang lain ya. Tapi saya sama kami di SI ada beberapa orang di sini, tampilannya berbeda dengan apa yang ada di tampilan layar Pak Trio, sehingga apa yang dijelaskan oleh Pak Trio kami tidak bisa. Ini yang mana menunya ini nih, gitu. Jadi, Oh, nah oke. begitu. Oke, baik Terima kasih. Pak. Pak Marcelo. Ini Pak Marcelo sudah klik invitation sebagai mentor belum Pak Marcelo? Klik. Di email kami sudah kirimkan email hari apa itu Mas Okta? Lusa ya. Jadi kami sudah kirimkan Bapak Ibu untuk di emailnya Bapak Ibu di Outlook. Nah, itu kami sudah mengirimkan invitation sebagai mentor Bapak Ibu. Jadi mohon sambil dicek Bapak Ibu ya, takutnya nanti kelewatan kami belum Maaf, invitation. Pak Ya. Trio. Ya, Pak. Apa namanya subjek emailnya apa ya? Karena dari tadi saya cari mana subjek emailnya apa. Saya cuma tulis Subjek Coursera, emailnya banyak banget Coursera. Coursera, Pak. Coursera, Pak. Biasanya masuk Coursera, Pak. Iya, subjek emailnya Coursera. Ya, Coursera. Subjek emailnya, Bos. Oh, coba tulis invitation, Pak Marcel. Invitation. Jadi Bapak Ibu sambil dicek ya, karena untuk menu ini sebagai mentor Bapak Ibu, bukan sebagai learner. Jadi kalau untuk mentor, Bapak Ibu bisa mengecek ya aktivitas dari mahasiswa. Jadi bisa sambil dicek Bapak Ibu menunya. Maaf Pak Trio, invitation juga banyak ini. Terakhir bulan 2 yang Invitation saya dapat banyak, Pak ya. invitation. Invitation banyak. Coba saya cek Pak ya. Jadi user. Nah, sambil saya lihat lagi Bapak Ibu. Tanggal 17, coba tanggal 17 Pak Marcelo. Tanggal 17. Bapak Ibu semua juga dicek tanggal 17 email dari Coursera.
Udah ada. Mana, Mas? Maaf, saya terakhir dapat invitation dari Coursera tanggal 18 bulan 2 2024. 18 bulan 2. Sebentar, Pak. Ini Pak Marcelo udah jadi mentor, Pak. Bapak coba masuk di ini Pak, coursera.org yang sudah saya kirimkan di ini Pak Marcelo di chatnya Zoom, Pak. coursera.org/o/upj/admin, Pak. Ini Bapak Ibu yang sudah menjadi mentor. Pak Denny, Pak Agus, Pusbo, Pak Surya, Pak Ratno. Ini Pak Johannes sudah masuk. Pak Nasuha. Bapak Ibu yang lain apakah sudah bisa masuk Bapak Ibu di coursera.org/o/upj@admin Bapak Ibu. Saya udah bisa masuk, tapi mau nyocokin tampilannya tadi sebelah mana tadi, Mas Tri? Oh, Bapak udah masuk Pak, udah bisa masuk Pak. Sebagai admin bisa. Nah, Oke, tapi sebagai saya tadi admin bisa. terlewat pas bagian atau Pak Tri Oh, oke. menjelaskan. Baik, ini di bagian home Pak, di bagian home. Kemudian Bapak bisa terlihatnya di ini Pak, bisa terlihat seperti Oh, ini di bawah Pak. ya, berarti di bawah ya. Betul, betul, betul. Oh, diklik prodi ya Nah, berarti. Bapak tinggal masing-masing prodi bisa dilihat. Di bagian mana di situ Pak Trio yang prodi tadi? Nah, di bagian prodi Bapak klik terserah Pak. Misalnya Bapak mau ngecek di ya bisa ngecek di mana. Kemudian di ini kita masuk kalau sudah masuk ke prodi ke gradebook Pak. Gradebook ya. Nah, Gradebook. iya betul Pak, gradebook. Kemudian Bapak bisa searching mata kuliahnya kalau mungkin sudah pernah mengakses Coursera ya atau mahasiswa yang sudah direkomendasikan. Nah, misalnya kita ajak saja Pak, mungkin nanti kita bisa belajar waktu mahasiswa sudah masuk Pak. Nah, jadi misalnya ini ya, something outside. Nah, ini mahasiswa seperti ini. Oh, ini muncul mahasiswanya di sebelah mana tadi Mas? Kan Iya, tadi jadi itu oke, gradebook dulu Pak, gradebook. Kemudian pilih salah satu course Pak, terserah. Nah, ini kita lihat, kita acak aja Pak. Kita acak aja misalnya course-nya apa Pak? oh ya. Misalnya, diklik saja. Nanti di bawah akan muncul nama-nama mahasiswa Pak. Ya, saya mau coba. Nah, muncul ya. Nah, itu Bapak bisa cek masing-masing mahasiswanya, content engagement seperti apa, learning hours-nya, dan lain sebagainya. Gimana? Pak Marcelo, udah bisa belum Pak? Bapak, Ibu yang lain, Pak Priyo, Pak Nasuha, apakah sudah bisa? Ya. Saya udah bisa masuk ke tadi gradebook informatics ya. Ya. Itu saya udah memberikan linknya ya, link Ya. course-nya. Tapi di sini belum muncul nama mahasiswa. Ya, belum Pak, karena belum di-invite Pak. Ya. Mungkin bisa sambil nyoba untuk lihat yang course-course lainnya kan Bapak Ibu bisa lihat semuanya karena itu sudah kami assign sebagai all program Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain apakah sudah bisa Pak Priyo, Pak? Sudah Pak Trio. Sudah ya, oke, siap-siap Pak. Pak Marcelo, udah aman Pak? Mungkin kalau belum nanti kita coba invite lagi apakah mungkin terselip atau seperti apa. Ya, mahasiswa belum di-invite Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba dulu bisa klik mata kuliah lain Bapak Ibu. Karena di sini Bapak Ibu kan belum merekomendasikan ke mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi belum ada nama mahasiswa yang masuk di situ. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada sudah dimasukkan ke external tool dan kemudian mahasiswa enroll, nah itu nanti akan masuk ke dashboard tersebut Bapak Ibu. Tapi kalau untuk saat ini sementara Bapak Ibu bisa ngulik di beberapa prodi ya, bisa lihat seperti apa course-nya, seperti apa penilaiannya, dan grade-nya seperti apa.
short course, short semester. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mohon izin kami nanti akan memasukkan itu bukan berdasarkan prodi Bapak Ibu, karena kan nanti mahasiswa bisa mengambil 1 atau 2, 3 mata kuliah, dan mungkin lebih memudahkan kami juga sebagai administrator, nanti akan kami masukkan ke bagian short semester. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal masuk ke short semester, masuk ke gradebook, masukkan juga course-nya apa Bapak Ibu. Ya nanti misalnya course-nya entrepreneurship apa gitu ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti tadi Bapak Ibu. Jadi untuk nama mahasiswa nanti akan muncul di bagian short semester. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apakah semua bisa mengakses? Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk cara mengakses Coursera, dan kemudian cara menghubungkan di Coursera, dan kemudian melihat seperti apa progres mahasiswa. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Masuk ya? Apakah semuanya sudah bisa mengakses Bapak Ibu? Bu Rini, apakah sudah bisa Bu? Sudah bisa Pak saya. Oke, baik. Yang ingin ditanyakan, kalau menambahkan mata kuliah atau course di gradebook itu bagaimana ya? Barusan Oke. dicoba dicari tapi tidak ketemu. Ya, ini jadi untuk bukan menambah Bu. Jadi nanti mahasiswa ketika kita sudah misalnya di prodi information system Bapak Ibu Bu Rini ya. Jadi nanti mahasiswa itu harus enroll terlebih dahulu Bu untuk course tersebut. Jadi jadi Ibu Rini tadi sudah melingkan di course-nya di Kolabor. Nah, nanti mahasiswa akan masuk kemudian enroll, baru nanti muncul di sini Bu Rini. Baru bisa muncul. Selama mahasiswa tidak enroll, itu tidak akan muncul nama mahasiswanya dan course-nya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa harus enroll dulu dan memilih mata kuliah tersebut. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi selain itu tadi Bapak Ibu mungkin saya kenalkan sedikit, Bapak Ibu juga bisa mengakses ya. Tapi ini mungkin akan saya jelaskan nantinya lebih detailnya saat TOT lanjutan nanti di bulan Agustus Bapak Ibu terkait course builder, mungkin perkenalan sedikit. Course builder di sini juga bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi ini semua menggunakan AI. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu lihat di sini, semua course yang ada di sini, ini semua sudah disediakan oleh Coursera, Bapak Ibu. Jadi untuk capaian pembelajaran, deskripsi, dan lain semuanya, ini semuanya sudah disediakan oleh Coursera. Ya. Jadi menggunakan AI, ya. Ini disebut dengan course builder, yang dimana dalam pembelajaran ini semuanya didesain seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada videonya, sudah ada reading, jadi kita bisa menghapus, menambahkan, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa akui bahwa ini konten dari UPJ Bapak Ibu. Nah ini bisa ditambahkan logo dari UPJ Bapak Ibu. Nah ini sebagai kekasan mungkin kekasan di kelas, ataupun mungkin bahkan bisa lebih mudah Bapak Ibu untuk menyesuaikan course tersebut. Jadi misalnya mata kuliah saya mau buat bisnis intelijen, ya bahkan di sini sudah ada penjelasan tentang foundation business intelligence, kemudian BI tools, dan lain sebagainya. Ini semua sudah disediakan oleh Coursera ya, dengan menggunakan teknologi AI-nya. Semua video ini sudah diisi oleh mereka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nantinya hanya memantau bagaimana progres dari mahasiswa. Dan ini juga bisa kita akui, ini konten dari UPJ Bapak Ibu. Ya, jadi sertifikat yang muncul nantinya adalah sertifikat, ini nggak bisa di-preview karena saya masih cari cara Bapak Ibu, karena kemarin saya upload agak susah. Jadi nanti untuk sertifikatnya itu ada logo UPJ Bapak Ibu. Jadi ini bisa menjadi branding juga bagi UPJ. Ya, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detailnya saat TOT bulan Agustus Bapak Ibu. Mungkin ini hanya perkenalan saja, tapi Bapak Ibu bisa sambil belajar, bisa sambil coba-coba Bapak Ibu jika berkenan. Nah itu ada di
di pilihannya adalah di Educator Admin Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mencoba, dan pilihannya tadi ada di bagian course builder Bapak Ibu ya. Custom course ya, custom course ada di bagian sini. Bapak Ibu bisa mencoba ya, hanya tuliskan nama mata kuliahnya apa atau nama course yang diinginkan apa, nanti mulai dari capaian pembelajaran dan lain sebagainya itu semua akan di-generate oleh AI, dan nanti kalau sudah di-generate AI pada modul-modulnya itu sudah diisi semua oleh Coursera Bapak Ibu. Nah, ini mungkin nanti akan kami jelaskan saat di bulan Agustus Bapak Ibu. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu ketika satu semester bisa menyesuaikan kira-kira butuh berapa lama untuk pembelajarannya. Ini bisa kita setting sampai 20 jam, 30 jam ya, dan seterusnya. Modulnya berapa itu juga tergantung kita semua Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk pengenalan hari ini Bapak Ibu. Tadi terkait bagaimana cara kita memilih course apa yang sesuai dengan mata kuliah kita, kemudian bagaimana mengintegrasikan course-nya dengan kolabor. Selanjutnya adalah kita sebagai mentor juga bisa melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu, apakah seperti apa memberikan penilaian content engagement dan sebagainya. Oke, silakan Bu Isa. Pak Trio, maaf. Ini saya buka linknya sama persis dengan punya Bapak. Tapi penampakannya nggak sama. Jadi saya nggak ada di line atas itu, saya cuma ada home sama messages. Jadi saya nggak bisa custom courses, nggak bisa access users, dan nggak bisa analytics. Apakah ini hanya dibuka aksesnya untuk super admin? Atau semua admin bisa? Karena alamatnya udah sama, coursera.org/o/upj/admin/home. Sama persis. Di kanan atas juga saya tulisannya admin Universitas Pembangunan Jaya. Tapi nggak keluar itu menu custom courses, skill set, users, analytics itu nggak ada. Cuman ada home sama messages. Custom courses nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Bapak Ibu yang lain custom courses muncul nggak Bapak Ibu? Juga nggak ada, Pak. Nggak muncul Mungkin ya? bisa ditampilkan dulu biar tahu. Oh, Di oke. Mungkin ya coba nanti ini berarti nggak bisa sebagai mentor ya. Oke Bapak Ibu, mungkin nanti kami bisa add ke admin yang lain Bapak Ibu ya. Jadi biar bisa menggunakan custom course-nya. Tapi Ya Pak, sejauh kayaknya ini permission-nya beda deh Pak, setnya Pak. Soalnya ya. banyak tadi yang dijelasin sama Pak Trio tadi itu sebetulnya banyak yang di saya nggak muncul gitu. Maksudnya Tapi kalau walaupun untuk tulisannya yang sama admin. Oke. Tapi kalau untuk yang di bagian prodi ini apakah Bisa. muncul Bu? Nah, Muncul, jadi nggak apa-apa. tapi Pak maaf, kalau Pak Trio coba klik, kayaknya tuh nggak sama deh Pak. Tetap, maksudnya, nah ini saya cuma ada program home sama gradebook. Jadi saya nggak ada skill set segala macam segala macam itu nggak ada. Betul. Jadi mentor di sini itu hanya bisa melihat aktivitas mahasiswa saja Bu. Tapi kalau untuk yang manage learner dan lain sebagainya, nah ini sudah masuk ke super admin Bu Nah Isa. iya, kemungkinan menu custom courses dan yang lain-lain di atas itu juga cuma ada di super admin Pak. Nah, nanti coba kita kulik lagi Bu ya. Ya. Baik, kita coba kulik lagi. Iya. Baik, terima kasih Bu Isa. Oke, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin Pak Denny, ada tambahan Pak Denny? Mungkin Pak Denny ada tambahan Pak Denny. Oke, sepertinya dari saya seperti itu Bapak Ibu ya. Jika mungkin ada pertanyaan atau hal-hal lainnya mungkin bisa chat kami Bapak Ibu, bisa saya dengan Mas Okta, atau mungkin bisa dibantu juga dengan Pak Denny. Bapak Ibu juga terkait dengan mata kuliah, bagaimana pengintegrasian course dan lain sebagainya. Mungkin dari saya seperti itu Bu Safitri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Pak Trio. Itu tadi rangkaian TOP kita pada hari ini. Apabila masih ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Oh, sambil menunggu Bapak Ibu, saya izin share screen lagi. Nah, Bapak Ibu mohon untuk mengakses kolabornya, kemudian mengecek mata kuliah SP yang nantinya akan diampu, itu sudah berada di dalam list mata kuliahnya Bapak Ibu. Jadi di kolabor pada simbol buku,
itu sudah ada mata kuliah yang nantinya akan Bapak Ibu ampu. Dari kami TLC sudah menambahkan mata kuliah yang Bapak Ibu akan ampu di semester pendek. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum muncul di list mata kuliahnya Bapak Ibu, itu nanti boleh dilaporkan ke kami. Setelah meeting ini, saya akan mengirimkan email koordinasi. Jadi ke depannya kalau ada hal yang ingin disampaikan, dikoordinasikan, kalau ada kendala, nanti kita akan berkomunikasi lewat email Bapak Ibu, supaya kami dari TLC maupun dari Jekal itu dapat memfasilitasi kebutuhan pengajaran dan pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, di sini saya misalkan buka salah satu kelas gitu ya. Misalkan ini punyanya Pak Nasuha gitu ya, di pengenalan pola, ini masih kosong. Silakan nanti Pak Nasuha dan Bapak Ibu lainnya untuk melengkapi sesuai dengan daftar bahan ajar yang tadi sudah disampaikan. Mulai dari RPS, kemudian RTM, materi ajar, tugas kuis, forum diskusi, video, dan juga course link dari Coursera, sebagaimana tadi sudah dilatihkan oleh Pak Trio. Jadi silakan untuk dikembangkan. Nah, untuk proses enrollment student, itu Bapak Ibu bisa melakukan pengelolaan sendiri dengan memilih enroll methodnya adalah self-enrollment. Nanti Bapak Ibu tinggal open icon mata ini, kemudian mengatur password yang akan Bapak Ibu tetapkan di kelasnya Bapak Ibu. Nah, nanti ini akan menjadi fasilitas pembelajaran oleh mahasiswa selama mengikuti pembelajaran di semester pendek. Di pembelajaran semester pendek ini pertemuannya 1 minggu 3 kali Bapak Ibu, karena memang waktunya cukup singkat, 1 bulan saja ya kurang lebih. Dan di MyUPJ juga sudah terdaftar namanya Bapak Ibu gitu. Nanti tinggal dicek lagi di MyUPJ untuk proses input presensi dan juga input nilai. Itu sudah ada semua. Nah, kedepannya kalau nanti ada kendala, ada konfirmasi, kita bisa lakukan koordinasi lewat email. Saya izin nanti agak siangan mungkin mengirimkan email koordinasi kepada Bapak Ibu semua supaya pelaksanaan SP ini tetap bisa kita laksanakan dan kita layani secara bersama-sama. Itu saja mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk TOT kita pada pagi hari ini. Nanti untuk Izin bertanya, yang di kolabor memang sudah ada. rekaman ya. Izin bertanya, yang di MyUPJ kemarin atau kemarin dulu tuh saya cek belum muncul mata kuliah yang untuk SP ini. Sekarang apakah udah ya? Tadi terpantau sudah Pak Nas. Jadi Oh, oke. saya cek di kelas admin untuk SP itu sudah terinput ya sejumlah 21 kelas. Ini punya Pak Nas sudah ada. Oke, baik, terima kasih. Ya. Ya, nanti mohon dicek kembali saja. Oke, kemudian nanti hasilnya akan saya emailkan segera Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya hari ini. Sehat selalu dan selamat pagi. Terima kasih.